Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Alhamdulillah kita telah sampai di semester baru, semester 2. Semoga dengan masuknya semester baru ini anak-anak semua punya semangat baru yang lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran matematika pada semester ini. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sama antar yang lainnya. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar matematika bab baru ya untuk semester ini, yaitu tentang teorema Pythagoras. Pada bab ini Ananda diharapkan dapat membuktikan kebenaran teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku melalui LKPD dengan teliti. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras melalui latihan individu dengan tepat. Nah, mungkin kalian baru mendengar ya kata-kata Pythagoras. Nah, Pythagoras ini adalah sebenarnya nama sebuah tokoh yang menemukan teorema yang nantinya akan kita lihat apa sih bunyi teorema Pythagoras ini. Jadi Pythagoras ini seorang tokoh yang menemukan teoremanya. Jadi dia memberikan namanya langsung sesuai dengan nama yang menemukan. Jadi kalau seandainya besok Ananda mau membuat sebuah teorema, ya Ananda juga bisa menggunakan namanya langsung. Misalnya teorema Robert, kalau misalnya namanya Robert ya, dan lain-lain. Jadi Ananda bercita-citalah untuk punya semangat yang sama seperti Pythagoras ini untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, yang nantinya akan dikenang sampai kapanpun juga, seperti Pythagoras ini yang ilmunya penemuannya dipakai sampai saat ini juga. Oke, mari kita ingat kembali materi yang telah Anda pernah dapatkan di tingkat sebelumnya, itu tentang bilangan berpangkat 2. Nah, ingat, bilangan berpangkat 2 itu adalah perkalian yang diulang sebanyak 2 kali. Kayak bisa kalian lihat di slide di atas, bilangan berpangkat 2, contoh 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 berarti 6-nya dikali sebanyak 2 kali. 6 kali 6 itu 36. 8 kali 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 yaitu 100. Nah, kemudian kebalikan dari bilangan pangkat 2 yaitu akar satu bilangan. Kebalikannya, contoh misalnya akar dari 25. Nah, cara mencarinya angka berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 25, yaitu angka 5. 5 pangkat 2. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Begitupun akar dari 144 itu sama dengan 12. Kenapa? Karena 12 kali 12 hasilnya 144. Kemudian yang ketiga akar 169 yaitu 13. Nah, selain bilangan berpangkat 2 dan akar satu bilangan, juga Ananda pernah dulu kelas 7 belajar tentang segitiga. Macam-macam segitiga. Salah satunya yaitu segitiga siku-siku. Nah, pada teorema Pythagoras ini itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, nantinya juga akan ada di materi selanjutnya hubungannya dengan segitiga-segitiga yang lain. Nah, kemudian segitiga siku-siku itu yang mana segitiga siku-siku? Yaitu segitiga yang alas dan tingginya saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Seperti ini bentuknya ya, itu alasnya, tingginya. Hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miring, nama lain dari sisi miring dari sebuah segitiga. Selanjutnya ada namanya luas persegi. Nah, kenapa kita Ananda penting mengingat kembali tentang luas persegi? Karena di sini nanti kita akan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras itu melalui menggunakan luas persegi. Ingat, luas persegi itu rumusnya adalah S kali S, sisi kali sisi. Karena sisinya sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk untuk membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras bunyinya itu adalah pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa tadi itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Kalau kita buatkan dalam bentuk rumusnya jadinya seperti ini. Sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat. Jadi jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya itu adalah sisi alas dan sisi tinggi.
Oke, semoga Anda bisa ini ya yang mau kita buktikan, benar gak sih bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat. Nah, kita akan membuktikannya. Kegiatan pertama, amatilah gambar 1 berikut. Oke, coba Anda lihat di sini ada persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Oke, gambar 1A dan gambar 1B sama-sama ada 3 buah persegi. Kemudian di tengah-tengahnya ada segitiga nih yang terbentuk dari pertemuan sisi-sisi 3 buah persegi. Begitu juga sama ini. Oke, sekarang coba kita hitung ya. Pada gambar yang pertama, ini luas perseginya berapa? Gambar pertama itu luas perseginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan. Atau sisinya 3 kali 3. Kan tadi luas persegi sisi kali sisi ya. 3 kali 3 dapatnya 9. Oke, begitu juga dengan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 kali 4, 16. Persegi ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Sedangkan pada gambar 1B, persegi satunya yaitu sama ya, 3 kali 3 itu 9. Yang gambar kedua juga 3 kali 3 sisinya yaitu 9 juga. Nah, gambar ketiga ini kita hitung aja kotaknya, satuannya. Setengah-setengah ini kalau kita gabungkan berarti menjadi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 18. Kita nggak tahu nih ya panjang sisinya berapa. Oke, yang jelas ini luasnya 18 satuan, 18 kotak, 18 satuan ya. Nah, ternyata dari mana diperoleh? Oke, mari kita lihat tabel berikut. Nah, 9, 16, 25, 9, 18. Ternyata luas persegi pertama kalau ditambah dengan luas persegi kedua hasilnya sama dengan luas persegi ketiga. 9 tambah 16, 25. 9 tambah 9, 18. Oke. Jadi simpulannya luas persegi 3 sama dengan luas persegi 1 ditambah luas persegi 2. Oke, next kita lanjut ke kegiatan 2. Amatilah gambar 2 berikut. Nah, ini juga sama, ada sebuah persegi 1, persegi 2, persegi 3. Tapi tidak terlihat ya berapa kotak atau berapa ukurannya. Oke. Tapi di sini dimisalkan bahwa persegi 1 itu sisinya A. Nah, sekaligus sebagai alas pada segitiga yang putih ini. Kemudian persegi 2 itu sisinya B, sekaligus menjadi tinggi pada sebuah segitiga siku-siku ini. Siku-sikunya di sini ya. Oke. Kemudian yang C-nya itu adalah panjang sisi persegi 3, sekaligus menjadi sisi miring. Sisi persegi 3 sekaligus sisi miring pada segitiganya. Nah, sesuai dengan yang kita temukan tadi, bahwa luas persegi 1 itu sama dengan, nah kalau kita pakai rumus ya, berarti A kali A sama dengan A kuadrat. Luas persegi 2, B kali B sama dengan B kuadrat. Luas persegi 3 sama dengan C kali C, C kuadrat. Nah, berdasarkan kita peroleh pada kegiatan 1 tadi, maka dapat dinyatakan hubungan luas persegi 1, 2, dan 3 yaitu luas persegi 3 sama dengan luas persegi 1 tambah luas persegi 2. Di mana luas persegi 3 tiganya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, hubungannya pada segitiganya adalah C kuadrat. C itu adalah dari sisi miring ya, sisi miring pada segitiga, siku-siku. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Jadi yang mesti dihafal itu bukan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, karena ini tergantung pada sisi. Tetapi sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Jadi kesimpulannya,
Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Akibatnya, sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurang sisi tinggi kuadrat. Atau, kalau mau mencari sisi tingginya, sisi tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurang sisi alas kuadrat. Ingat, sisi miring adalah sisi terpanjang. Maka kalau mau mencari terpanjang itu ditambah ya. Sementara untuk mencari sisi lainnya itu yang panjang kurang yang lainnya. Sisi miring kurang tinggi. Sekarang coba Anda lihat video yang mana menggambarkan bahwa teorema Pitagoras itu ada dalam kehidupan kita. Oke, saksikan ya. Distance of the hypotenuse is 50 yards. Kita masuk pada contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama ya. Jadi ini ada Andi, rumah Andi mau menuju ke sekolah. Ada 3 jalan yang terlihat sama kita. Ada jalan Mawar, ada jalan Melati, dan ada jalan Anggrek. Permasalahannya adalah Andi ini berdebat dengan kakaknya mengenai jalan tercepat dari rumah menuju sekolah. Andi berdebat dengan kakaknya. Nah, menurut Andi ini bahwa jalan tercepat menuju sekolah itu adalah melewati jalan Mawar, lalu baru melewati jalan Melati. Sementara kakaknya mengatakan bahwa jalan tercepat yaitu melalui jalan Anggrek. Nah, pendapat siapakah yang benar? Oke. Untuk menjawab ini adalah penerapan teorema Pitagoras ya, karena terbentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Pertemuan antara jalan Mawar, jalan Melati dengan jalan Anggrek itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini dikatakan bahwa jalan Mawar itu panjangnya adalah 8 km, sedangkan jalan Melati 6 km. Yang belum diketahui itu adalah panjang jalan Anggrek. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus menentukan panjang jalan Anggrek menggunakan teorema Pitagoras. Alasnya 8, tingginya 6. Nah, maka untuk menentukan panjang jalan Anggrek itu menggunakan teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. Anggrek kuadrat sama dengan Mawar kuadrat tambah Melati kuadrat. Anggrek kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Anggrek kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Maka anggrek kuadrat sama dengan 100. Sehingga anggrek saja itu sama dengan akar dari 100. Dapatnya 10 km. Nah, jadi panjang jalan Anggrek itu 10 km. Maka kalau menurut pendapat Andi tadi lewat jalan Mawar lanjut jalan Melati berarti
8 km tambah 6 km itu sama dengan 14 km. Sedangkan pendapat kakak lewat jalan anggrek yaitu 10 km. Maka pendapat paling benar adalah pendapat kakak, yang mana jalan tercepat itu adalah melewati jalan anggrek. Oke, contoh kedua. Sebuah tangga dengan panjang 25 meter. Nah, yang namanya tangga itu kan kalau kita bisa dinaikin harus dimiringkan ya. Nah, dimiringkan, disandarkan pada sebuah dinding. Nah, di sini tangganya panjangnya 25 meter. Sementara ketinggian ujung tangga pada dinding dari lantai, nah tingginya ya 15 meter. Pertanyaannya adalah berapakah jarak ujung tangga terhadap dinding ini? Jadi di sini sisi miringnya diketahui, tingginya diketahui, yang ditanya adalah alasnya. Oke. Nah, sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurang sisi tinggi kuadrat. Kalau kita misalkan sisi alasnya sebagai X, berarti X kuadrat sama dengan 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. X kuadrat sama dengan 625 kurang 225. X kuadrat sama dengan 400. Maka X-nya sama dengan akar dari 400, yaitu 20. Jadi, jarak ujung tangga pada lantai terhadap dinding adalah 20 meter. Nah, demikianlah contoh soalnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, kemudian penerapannya serta penerapannya ya. Nah, dan tadi juga sudah dicontohkan 2 soal. Semoga Ananda bisa menyelesaikan soal-soal yang lainnya yang nantinya akan diberikan dalam bentuk tugas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran, melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Ingat bahwa orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.